Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kapten Harun. Jangan lupa subscribe, jangan lupa ya guys, subscribe. Kali ini saya sedang berada di kota wisata Batu. Yang sudah Anda tahu bahwa di Indonesia saat ini wabah corona sudah masuk, sehingga hari ini saya coba sedikit mereview kota wisata Batu. Suasananya bagaimana ya? Penasaran kan? Oke, kita lihat di video ini. Yang belum subscribe, klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda dapat melihat informasi update terkini dari Kapten Harun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan mulai dari sekitar Jalan Patimura ya. Jadi ini adalah saya sudah mendekat masuk ke jantung kotanya Kota Batu ya. Jadi di depan itu ada apa namanya? Ada pertigaan ya. Nanti kalau belok ke kiri berarti nanti kita bisa ke arah Jatim Park 1, 2 dan Museum Angkut. Karena ini berhubung saya pingin lurus ya, jadi di depan itu bisa lurus ya teman-teman ya. Jadi ini adalah suasana terbaru di kota wisata Batu sejak wabah corona masuk di Indonesia ya. Jadi memang yang seperti yang sudah Anda tahu bahwa saat ini Surabaya dan Malang itu masuk dalam status darurat ya. Saya juga barusan dapat broadcastan juga dari WA, itu memang yang paling banyak itu ODP ya, ODP COVID-19. ODP itu orang dalam pemantauan ya. Itu yang paling banyak itu di Malang. Kemudian setelah dari Malang kemudian baru Surabaya. Jadi memang Surabaya dan Malang itu termasuk statusnya dinaikin oleh Gubernur Ibu Kofifa menjadi menjadi status darurat. Yang sedang Anda lihat itu adalah Lipo Plaza yang biasanya rame, saat ini sepi ya teman-teman ya. Jadi emang ya beginilah ya, karena wabah corona, karena dia memang penyebarannya wabah corona itu saat ini itu yang terbaru itu airborne ya. Airborne itu berarti penyebarannya itu, penularannya itu sudah melalui udara ya. Itu yang kalau yang bahaya itu kalau menularkannya lewat udara. Makanya kenapa kok pemerintah itu menyampaikan kita harus di rumah itu kan karena salah satu ikhtiar ya, salah satu ikhtiar agar menjaga tidak terjadinya penularan dari udara. Karena kalau sudah penularan dari udara itu bahaya sekali, karena kita nggak tahu gitu loh, bisa jadi masuk gitu loh, bisa jadi kena gitu loh. Makanya kan kenapa kok di rumah aja, makanya ada hashtag di rumah aja itu betul. Jadi ya harus di rumah, kemudian harus produktif terus ya, pekerjaannya terus harus berjalan walaupun pekerjaannya dari rumah, begitu ya. Jadi sekarang ini saya berada di sekitar Jalan Diponegoro ya. Di depan itu ada alun-alun kota wisata Batu. Kita lihat ya, apakah alun-alunnya dibuka apa enggak. Nah, jadi memang kalau informasinya sih semua tempat wisata itu ditutup. Tapi kita lihat ya. Kita lihat apakah dibuka atau ditutup. Kalau saya sih kelihatannya ditutup, karena memang semua tempat wisata ditutup. Jadi ini adalah perkembangan terbaru di hari ini. Memang harus lebih berhati-hati lagi ya.
Kemudian di hari yang perbandingannya sama Italia ya. Jadi Italia itu kan wabahnya itu kan mulai bulan Januari. Oke, yang di depan itu adalah alun-alun ya. Saya coba putus sebentar, itu yang alun-alun ya. Ternyata memang ditutup ya. Jadi di situ juga ada himbauan tuh yang kiri itu ya. Anda bisa lihat. Jadi memang himbauannya itu memang ditutup sementara. Untuk waktunya kapan dibuka kita nggak tahu, karena saat ini memang pemerintah masih menggalakkan untuk untuk lebih baik di rumah aja. Itu banyak terlihat, itu banyak banyak BNPB ya, tim dari BNPB juga turun ya, karena ini bencananya bencana nasional. Dan di depan itu yang kanan itu adalah Masjid An-Nur, Masjid Agung An-Nur. Sekarang saya udah berada di sekitar jalan Panglima Sudirman ya kalau nggak salah ya. Jadi ini saya akan coba keliling terus ya. Jadi mulai dari Jalan Patimura, kemudian Jalan Diponegoro, kemudian Panglima Sudirman, kemudian Jalan Hasanuddin dan Jalan Suropati, kemudian masuk ke Jalan Sultan Agung ya. Coba lihat, nanti kita lihat ya. Jadi ini perkembangannya. Jadi suasananya seperti ini ya, memang agak sepi ya. Memang sepi, nggak seperti biasanya, karena yang kalian tahu bahwa Batu itu adalah salah satu kota wisata yang ada di Jawa Timur, yang jumlah wisatawannya yang paling banyak ya di Batu. Makanya kenapa kok saya sengaja membuat video ini ya, melihat efek dari corona ini seperti apa sih, sehingga membuat umat manusia ini menjadi harus di rumah gitu loh. Ya memang efeknya luar biasa ya. Efeknya wabah ini luar biasa. Kalau saya baca-baca berita sih efeknya itu, maksudnya wabah itu setiap 100 tahun sekali ya. Kita nggak tahu ya apakah itu benar apa enggak, walau alam ya. Dan sekarang saya masih berada di sekitar Jalan Panglima Sudirman. Terus nanti itu di depan itu, di kanan jalan itu ada Balai Kota Among Tani. Jadi ya inilah suasananya ya. Jadi ya sepi, tapi masih tetap ada aktivitas, tapi sih harapannya ya harus diturunkan aktivitas di jalan di umumnya. Di depan itu ada tulisan apa itu? Stay at home ya, jadi artinya kita harus standby-nya di rumah. Ini dari pemerintah setempat juga saya cukup apresiasi, karena mereka juga memberikan slogan-slogan seperti itu agar masyarakat biar di rumah aja gitu loh. Kalau nggak penting-penting amat, mending di rumah. Jadi ini adalah saya sedang berada di Jalan Panglima Sudirman. Nanti itu yang kanan itu ada Balai Kota Among Tani. Oke, nanti saya akan arahin sedikit kameranya ke kanan ya. Itu ada hotel tuh. Hotelnya udah sepi banget tuh. Hotelnya udah sepi banget. Terus oke, kita lihat ya, ini adalah perkembangannya, sepi banget jalannya ya. Ya memang efek wabah corona memang luar biasa. Efeknya udah bukan lagi lokal atau nasional, tapi udah mendunia ya. Memang wabahnya ini mendunia. Dari Wuhan terus menyebar ke Iran, ke Italia, itu sampai ke Indonesia, Malaysia, Singapura, tersebar semuanya. Itu yang kanan itu adalah Balai Kota Among Tani, yang biasanya itu rame ya sepi juga gitu loh. Jadi emang ya beginilah suasananya di ya kota wisata Batu yang biasanya rame jadi sepi. Jadi setelah ini nanti ada traffic light perempatan itu, saya bakalan akan belok ke kiri ya. Ke Jalan Hasanuddin. Oke, di depan itu ada informasi untuk belok kiri ke arah Museum Angkut, juga bisa dari sini. Oke guys ya, jadi setelah ini saya bakalan akan nunjukin kalian juga jalur ke arah Museum Angkut, Jalan Hasanuddin ya. Oke, begitu ya, sembari menunggu traffic light. Jadi sekarang saya masuk di Jalan Hasanuddin ya. Jadi kalau di Jalan Hasanuddin ini berarti nanti tujuan kita itu banyak sebenarnya. Bisa ke arah Museum Angkut, kemudian bisa ke arah Jatim Park 1, bisa juga ke arah Kusuma Agro. Ya, jadi ini adalah perjalanan saya mengelilingi kota wisata Batu, melihat suasana
suasana terkini wabah corona yang udah masuk di Indonesia, yang pastinya efeknya juga di kota wisata Batu itu pasti ada, karena mungkin orang sudah mulai untuk menahan diri untuk keluar rumah ya. Terbukti itu di jalan cukup sepi ya. Terbukti memang di jalan cukup sepi ya, nggak seperti biasanya rame banget ya. Jadi memang efek corona itu sudah global ya, seluruh dunia. Orang sudah mulai berpikir kembali untuk untuk lebih baik di rumah gitu loh, daripada harus di luar. Terus kita nggak tahu, karena itu virus itu kan nggak kelihatan oleh kasat mata ya. Kalau andai kata itu terlihat oleh kasat mata, itu pasti orang tahu gitu, oh ada virus, nggak jadi lewat situ. Ini karena nggak kelihatan, makanya ya rodo serem juga gitu loh. Jadi ini saya masih di Jalan Suropati ya. Tadi Jalan Hasanuddin, sekarang di Jalan Suropati. Nanti setelah Jalan Suropati itu masuknya ke Jalan Abdul Ghani. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang saya sengaja ke Batu untuk melihat lebih dekat, karena memang di wisata Batu itu kan tempatnya orang kumpul dari berbagai macam, artinya dari berbagai macam wilayah orang-orang yang ada di Jawa Timur, bahkan bukan selain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Pusat, Jakarta pun kadang-kadang liburannya ke Kota Malang ya, yaitu ke Batu pastinya, karena emang ya lokasinya bagus gitu loh, kayak Bogor gitu loh. Jadi ini saya sembari jalan-jalan, sembari melihat lebih dekat suasananya gimana. Hotel-hotel pun saya waktu lewat tadi ya sepi sih, nggak banyak, artinya nggak banyak orang yang menginap gitu ya. Jadi ini saya berada di sekitar Jalan Suropati. Terus nanti setelah dari Jalan Suropati lanjut ke Jalan Abdul Ghani. Jadi memang nanti video saya kalau yang pertama itu kan sudah ada di pojok kanan, itu ada linknya, itu melihat kondisi di lapangan Rampal. Setelah dari lapangan Rampal saya udah buatin videonya, sudah saya upload. Kemudian yang kedua itu suasana di Kota Batu tapi di tempat wisatanya, itu ada juga di pojok kanan atas. Saya udah share juga di linknya ya gitu ya. Jadi di depan itu nanti saya akan belok ke kanan, masuk ke Jalan Abdul Ghani. Nah kalau masuk di Jalan Abdul Ghani itu ya berarti udah deket sama Museum Angkut ya, Nanti kalau lurus itu ya, kalau lurus ke sana itu berarti kita kembali lagi ke alun-alun Kota Wisata Batu. Karena ini saya belok ke kanan, berarti ke arah Jalan Abdul Ghani. Nanti di situ di Jalan Abdul Ghani itu ketemu dengan Museum Angkut. Di pojok kanan ada Museum Angkut. Dan Museum Angkut juga sepi, karena kemarin saya udah posting video juga bahwa tempat wisata bakalan sepi nih. Nggak tahu nanti sampai bukanya kapan, tapi bulan Maret ini masih ditutup teman-teman. Jadi ini saya kelihatannya berhenti karena saya mau nerbangin drone nih, tapi kok kayaknya jauh dari Museum Angkut, jadi terus saja dulu lah, nggak apa-apa. Oke, jadi ini ya perjalanan saya. Berhenti nggak ya? Nggak usah lah, terus saja dulu lah, berhentinya pas di atas aja. Oke, jadi di depan itu Museum Angkut. Ya, Museum Angkut ini ya sepi, karena kemarin saya udah posting sepi banget memang. Jadi sekarang saya sedang berada di sekitar Jalan Sultan Agung ya, di sekitar Museum Angkut. Ini saya akan terus, ini jalan kembar di sini ya. Jadi di sekitar Jalan Sultan Agung ini, yang kanan jalan itu juga nanti ada Jatim Park 1 ya. Jadi kalau biasanya rame, Jatim Park 1 itu juga masih rame, walaupun sekarang itu ada Jatim Park 3 ya.
Walaupun sekarang itu ada Jatim Park 3, tapi Jatim Park 1 itu masih ramai karena memang dari masing-masing Jatim Park itu mereka menampilkan itunya berbeda-beda gitu loh, temanya berbeda-beda seperti itu. Itu di depan itu ada 2 polisi, jadi mungkin mereka juga sembari keliling ya, sembari melihat apa namanya warga-warganya yang ada di Kota Wisata Batu. Mungkin nanti saya akan berhenti juga di Jatim Park 1 karena nanti saya juga akan buatin video yang versi drone-nya. Jadi ini saya bakalan akan parkir ya setelah ini, terus nanti videonya saya lanjut lagi ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini saya parkir sebentar, terus nanti saya akan lanjut lagi. Oke, jadi sekarang dari Jalan Sultan Agung saya bakalan akan masuk di Jalan Oro-Oro Ombo ya. Jadi nanti di Jalan Oro-Oro Ombo ini nanti di depan itu ada pertigaan ya. Jadi kalau belok ke kiri berarti saya bakalan akan ketemu ke pasarnya, ke pasar sayurnya Kota Wisata Batu. Nah, dan ini saya bakalan akan lurus terus tetap berada di Jalan Oro-Oro Ombo ya, karena saya mau tag video di sekitar Jatim Park 2 Batu Secret Zoo. Jadi kalau ke Jalan Oro-Oro Ombo itu nanti banyak wisata juga di sana. Jadi yang pernah saya yang pernah saya upload juga itu Jalibar ya, jalur lintas barat itu juga bisa lewat sini guys. Jadi nanti saya bakalan akan berhenti sebentar, terus saya naikin drone karena saya mau mau ngambil buatin video di sekitar Batu Secret Zoo Jatim Park 2 ya. Jadi yang belum tahu ya, di Kota Wisata Batu itu ada 3 Jatim Parknya, Jatim Park 1, Jatim Park 2 sama Jatim Park 3 yang terbaru, yang udah ada juga di video sebelumnya, ada di linknya, ada di pojok kanan atas ya. Oke, jadi kalau setelah dari Batu Secret Zoo saya akan kembali lagi ya. Jadi saya kembali lagi masuk nanti ke Jalan Dewi Sartika. Jadi tadi barusan sudah tag video di sekitar Batu Secret Zoo, terus sekarang saya balik lagi ke arah Jalan Dewi Sartika ya. Jadi kita ingin tahu di sekitar Jalan Dewi Sartika. Jadi Jalan Dewi Sartika itu di sekitar terminal Kota Wisata Batu ya. Jadi terminal, di situ ada terminal, kemudian di situ juga ada pasar sayur, pokoknya pasar ya di situ tempatnya. Nah, ini nanti saya belok kanan di sini. Jadi saya belok kanan, terus ini turun ya. Jadi turun. Nah nanti sampai kalau turun kurang lebih sekitar 1 kilo, nanti belok kanan kita ke arah Malang. Nah ini sekarang saya ngelihat suasana di sekitar di sekitar Jalan Dewi Sartika, tepatnya itu di sekitar pasar sayur. Yang sebelah kanan itu adalah pasar sayur ya. Nah itu pasar sayur. Wow, pasar sayurnya udah baru ini. Kalau dulu saya waktu kesini masih belum direnovasi, tapi kalau sekarang terlihat sudah direnovasi. Dan ya masih ramai juga ternyata. Dan masih ramai juga tempatnya. Saya kira sudah mulai menerapkan di rumah aja. Nah yang sebelah kiri itu sepi emang, terminalnya sepi, gak rame ya, karena emang mungkin karena itu tadi, karena ini fasilitas umum ya, jadi masyarakat lebih menjaga agar tidak terjangkit virus corona. Jadi nanti setelah ini video ini saya akhiri karena kurang lebih ini saya tag videonya udah sekitar 19 menit ini teman-teman. Ya jadi semoga video ini bermanfaat ya. Semoga mengobati rindu Anda kepada Kota Batu. Bagi yang lagi merantau di tanah orang, ini adalah salah satu obat rindu Anda kepada Kota Wisata Batu. Akhir kata saya Kapten Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti terancam dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin.
Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista.